Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Iskandar sudah kembali ke Sungai Tabuk. Kemarin nelpon saya, jadi pada hari ini saya langsung ke sini. Nah, jadi langsung aja hari ini Kai ceritanya mau melanjutkan cerita alam roh yang kemarin sama ditambah dengan Ada lanjutannya ada lagi. kelanjutannya lagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. Kai ini menceritakan di masa revolusi fisik dahulu di pangkalan kita di Sungai Tabuk, desa kita Sungai Tabuk ini namanya Pangkalan Alam Roh. Nah, jadi di masa itu begitu sibuknya orang karena perang revolusi fisik, tapi anugerah Tuhan itu di masa itu kemarau panjang amat panjang sampai hampir 1,5 tahun kemarau begitu panjang. Jadi di masa itu satu-satunya PDAM ialah jadi kilometer 4 Banjarmasin. Ya, sampai sekarang itu? Sampai sekarang itu di situ. Jadi kalau musim kemarau orang ambil air bisa ke Marabahan, bisa ke Sungai Tabuk pakai tongkang. Jadi begitu sulit mencari air. Cari air tawarnya tidak seperti sekarang. Sekarang sudah modern. Zaman dulu begitu asin. Sungai itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sungai di Banjarmasin itu pahit. Bukan masin lagi, pahit. Aduh. Jadi di zaman waktu itu Banjarmasin itu begitu kering kerontang. Sampai tidak ada manusianya, orang mencari air tawar. Jadi orang-orang kampung sampai camping ke arah ke Sungai Tabuk, arah ke Martapura mencari air. Camping, Camping bermalam. Soalnya tidak gampang kan, tidak ada air tawar sampai 1,5 tahun. Kemana cari air? Jadi camping di pinggir jalan itu ada sungai, sudah situ mondok. Pasang terpal, atau zaman itu belum ada terpal, pasang kajang, atap kajang. Diamlah situ, seperanakan diam situ. Jadi kalau masuk ke Sungai Tabuk harus melalui itu di satu desa itu namanya Sungai Gardu. Nah, di Sungai Gardu itulah situ pangkalan. Jadi karena zaman itu begitu sibuk, ada antara pejuang, ada mungkin musuh masuk, musuh dalam selimut. Dalam selimutnya ajar kayak lah. Artinya mata-mata Belanda. Apa ngarannya kenil kayak spion? Kenil, kalau kenil itu tentara Belanda, spion, tentara Belanda tapi orang Indonesia, mata-mata Belanda. Jadi kalau masuk ke Sungai Tabuk tuh harus lapor dulu di situ. Jadi RT di situ tuh memberitahu bahwa pada hari ini harus. Jadi kalau orang mau lihat Sungai Tabuk harus lapor ke situ dulu di Sungai Gardu. Jadi tiap seminggu, mungkin sampai seminggu itu ada kode rahasia. Utau nama bahasa kampung itu utau. Kode artinya kode rahasia. Jadi kita kan karena manusia tuh seliweran artinya, masuk ke Sungai Tabuk itu sudah tidak terhitung lagi. Banjarmasin itu sampai kosong. Banjarmasin itu ada orangnya anjing aja melolong. Orangnya ada Banjarmasin kosong total, tidak ada manusianya lagi, tidak ada orang berwarung, tidak ada pasar. Banyu habis apa ya Allah? Ya itu habis, manusianya habis. Jadi bilanya lapor dulu RT. Hari ini kan bilanya ada takutan orang lah, pertanyaan orang. Hari ini kode rahasianya bilanya merah, jawabannya putih. Jadi bersalaman lah kayak. Jadi bersalaman, mamanya, mau kemana nih? Jadi penjaga-penjaga yang kita orang dari perjuangan di bawah ikut Republik nih, mau ke sana cari air ke Sungai Tabuk. Utau lalu tanyanya merah, putih. Oh ini ya boleh masuk. Tapi bilanya kada kau menjawab, suruh balik, ditahan.
Ditahan. Berarti ini kan udah jelas nih. Ada jelas ikam sesalah ikam ini musuhnya. Nah, gitu. Jadi bilangnya tak merah putih. Oh, boleh masuk. Tahunnya jadi itu namanya utau. Bila merah putih. Abilanya zaman itu aku masih ingat itu ada merah, ada putih, ada pisang, ada limau. Pisang, limau. Oh, jadi kayak itu jawabannya lah. Ada pisang. aku masih ingat. Oh. Aku masih ingat tuh. Hah? Pisang, jawabannya limau ya. Itu sudah berjanji. Oh. Pisang, limau. Boleh masuk. Bila kadang kamu jawab, ditahan. Ditahan. Apa ikam kadang kamu jawab apa? Lalu ditahan oleh pejuang kita. Dan apa ikam apa maksud ikam apa? Nah ini. Karena kadang kode kadang kamu jawab. Nah itu berganti. Ganti. Oh, karena tiap hari esok lain pulang. Tahu hajar pulang. Bisa seminggu. Oh, bisa seminggu. Pisang limau ya. Soalnya kalau bawa umuran kalau bina bocor rahasia. Jadi pisang limau aja bener. Aku sampai tadi pisang sama limau tuh masih ingat aku merah putih 2 macam. Masih ingat tuh. Berarti itu kode dasar pernah dipakai. Pernah dipakai. Utau. Utau. Jadi orang ini berjurut marah Sungai Tabuk. Pinggir Sungai Martapura itu di situ belah camping, makan minum di situ. Nah, bayangkan ya susah ada Sungai Tabuk di Banjarmasin tuh anjingnya ada lagi melolong. Kada ada manusianya lagi. Kemana mencari banyu hambar lagi. Kebetulan jadi dikalahkan revolusi fisik tuh Belanda tuh kalah total karena Banjarmasin. Terakhir asin itu sampai makanya bila Brigjen Hasan Basri bilang jangan dilawan, biar aja kalau ada orang jangan disakiti. Mesti kalahnya Belanda, mesti kalah. Belanda kalah total nanti, kalah total. Kejadian bertembak itu memang ada, tapi akhir nanya bulik kampung habis lalu, ya kemarau tadi lah. Kemarau. Jadi itulah peristiwa di masa itu dah. Jadi orang ambil banyak Kak. Sungai Martapura tuh bang. Sungai mana nih? Sungai Martapura nih. Jadi bila orang kada jelas tangkap, tahan. Mulai kada jelas tahan orang. Lo ini apa maksudnya kan masuk Sungai Tabuk nih? Itu kan. Jadi bilanya ujar Pak Brigjen Hasan, biar mengalah aja kita, jangan pasti kalahnya. Belanda masih kalah totalnya. Akhirnya memang benar kayak lah. Akhirnya ya kalah total bang. Jadi yang kasihan benar yang ada salah satu pejuangnya karena beliau ini terlalu apa namanya nih anarkis. Jadi sampai orang ditahan beliau. Kita tidak sebutkan namanya. Beliau ini dideportasi akibatnya. Karena sidinang keras. Terlalu keras. Jadi orang-orang nang memihak kepada Belanda, dan tokoh-tokoh dan di Banjarnya ada tokoh-tokoh nang memihak pejabat tinggi di Belanda, tapi di bawah Belanda kan. Pejabat tapi di bawah Belanda. Di bawah Belanda. Itu ditangkap. Jadi di apa namanya? Di sel. Orang tokoh-tokoh kita nih juga. Kepala dua. Tapi ini di bawah kaki tangan Belanda. Nah, lalu ditangkap, diandak di sini. Lalu si tokoh ini kita tidak sebut namanya. Beliau ini kan ini limbahnya sudah kita diserahkan Belanda mutlak. Belanda ini apa namanya angkat bicara lagi. Aku sampai ditahan sampai di sel oleh pejuang kita. Ditahannya di alam roh. Di sel. Nah, lalu disakiti macam-macam. Tapi ini sampai kelaparan. Lalu ini membalik. Lalu beliau ini dideportasi keluar pada daerah kita nih. Pada tokoh tidak sebutkan namanya. Beliau terlalu kejam, terlalu anarkis. Mana sudah diberitahu Brigjen Hasan jangan terlalu anarkis, Belanda tetap kalah. Padahal benar sih itulah. Bujur. Ditangkap presiden, tangkap. Orang nang kepala dua tadi, tangkap presiden. Didekeng bawa ke alam roh ini. Ditahan itu. Limbahnya sudah mutlak, Belanda kalah total. Ini membalik lagi. Menggoyang tongkat Tagadahi jadinya. Lalu si tokoh ini dikirim, dideportasi ke kasihan mana bang si tokoh nih. Tapi orang banyak simpatis masih kayak Tapi itu tempo hari itu sudah beliau ini sudah di para rekan-rekannya mengusulkan supaya beliau ini
dikembalikan hak beliau ini. Di apa ngarannya nih? Istilahnya apa ngarannya itu? Rehabilitasi, nama beliau ini direhabilitasi oleh para pejuang. Oh, artinya ini orang baik nih. Ini pejuang bujur nih. Bujur. Lalu nama beliau ini direhabilitasi, disetujui ini keputusan Panglima ABRI yang punya hak. Sudah disetujui beliau nih. Jadi apa hak beliau ini diberikan sebagai pejuang? Diberikan. Tapi situ keburu meninggal udah. Oh. Tapi mestinya beliau ditanam di makam pahlawan bang, mestinya beliau nih. Tapi habis bini Sidin udah meninggal juga, bini tokohnya habis. Karena kayak maksud ini lon sensor kena. Kayak maksud ini kasih lain. Oh. Sidin tuh punya nama 4 nama. Oh. Munir, nama pertama. Oh. Munir. Kemudian itu Munir. Wilhelmus Bernard. Oh, kan yang tukang teror. Munir, kan sih bujurnya Munir, P. Arya. Jadi di perjuangan namanya P. Arya. Munir, P. Arya, Wilhelmus Bernard. Ada satu lagi namanya tokoh Hakim Nasir. 4 orang nama punya orang pintar. Ini nama nangkapin nang pejuang-pejuang bukan pejuang nang tokoh nang ikut Belanda lah. Itu lalu beliau ini disingkirkan dari Revolusi Fisik Kalimantan ini sudah merdeka, tapi beliau dideportasi sehingga sih kada dapat pensiun. Kasihan banget bang, tapi ada rehabilitasi udah. Akhirnya dapat rehabilitasi itu keputusan Brigjen Panglima, keputusan punya Panglima ABRI ya. Disetujui sudah ada persetujuannya. Tapi orangnya sudah habisan, nambini mati, nalah habisan matian. Kenapa jadi katanya disambat kayak itu? Iya kan, kasihan sama orang kan. Padahal sih benar tuh. Benar. Kasihan karena dihukum tadi lah. Cuma beliau ini dideportasi keluar Kalimantan nih. Gitu. Jadi ada kisah lagi bernama satu tokoh Kapten Mulyono. Kapten Mulyono ini beliau tuh mata-mata dikirim dari pemerintah Republik Indonesia untuk ke Kalimantan ini masih Belanda kan, kekuasaan Belanda. Lalu di beliau itu dikirim di sini untuk membuka ya mengenai perjuangan lah, supaya ada berjuang sedikit di Kalimantannya lah. Kapten Mulyono nih. Lalu karena Kapten Mulyono ini tokoh kan, rupa-rupanya Belanda mehidung. Ditangkap Belanda di pelabuhan nih. Oh ini orang nih membahayakan nih. Jadi tangkap polisi Belanda di pelabuhan Banjarmasin, ditangkap, dimasuk di sel di penjara Banjarmasin. Jadi di penjara Banjarmasin ini kenapa ngobrol-ngobrol lawan polisi penjara itu ngarannya itu ngaran bujurnya itu ngarannya Cinanya itu orang Cina, Teopolin, polisi penjara Teopolin ngarannya di orang Cina tapi ditugaskan jadi polisi penjara. Polisi penjara Teopolin ngarannya nang sudah Indonesia ini ngarannya Trimurti ngarannya. Ngaran Indonesia Trimurti. Ngaran Cinanya Teopolin. Jadi ngobrol-ngobrol. Kita bukahan lari aja kita sudah sudah gabung kita lawan sana. Oh, ini tadi penjara Belanda nih. Di penjara Belanda. Oh. Penjara Belanda. Teopolin tadi begawe umpat Belanda. Penjara Belanda. Itu. Penjaranya tuh ya kantor pos nang sini nih, kantor pos besar itu penjara bahari kantor pos Simpang 4. Itu penjara besar itu dulu situ tuh. Aku sempat melihat. Lalu kita Republik, lalu dipindah ke Teluk Dalam penjara tuh. Nah di situ asalnya Teopolin tuh ditangkap di situ. Si Kapten Mulyono ditangkap, ditahan di penjara situ. Ngobrol-ngobrol dengan polisi penjara. Teopolin tadi. Teopolin, udah kita kabur aja udah jelas. Kabur aja bawa senjatanya. Lalu lari. Kabur. Naik apa kayak? Jadi sepeda di muka tuh ada sepeda. Sepeda polisi penjara itu tunggangnya bawa lari. Bawa senjata. Teopolin tadi. Bawa senjata. Jadi senjata itu sepeda itu tinjak masuk ke Sungai Begau.
Jauhnya berarti mau keliling. Sungai Begau. Jadi sepeda tuh dibuang aja lagi situ aja. Lalu ada jukung orang tuh nyebarang. Jukung orang pelang. Nyebarang. Kan alahnya kalau ada nyebarang ke Batang Banyu itu kan ke situ larinya nih. Mesirih kan? Pakauman. Oh, Pakauman. Terus lari ya terus ke Sungai Tabuk tuh. Situ. Yang empat gabung di alam roh nih. Kapten Mulyono nih. Bawa senjata. Oh. Itu lalu geger gitu. Jadi di buku Alam Roh itu masih ada kok, masih ada kutipan itu. Sejarah tuh itu dari apa namanya tokoh nama ngaran tadi Bambang Sugito itu ada di koran. Clipping korannya tuh ada kok lampirkan tuh clipping koran penjelasan. Jadi si Bambang Sugito ini menulis di sejarah menulis di sejarah di di Kalimantan Berjuang apa artinya jadi Pak Bambang Sugito ini menulis sejarah ini di surat kabar. Nah, clippingnya tuh ada di situ. Clippingnya tuh caranya nyalari tuh. Oh, si Kapten Mulyono lari tadi ditulis oleh Bambang Sugito. Ditulis Bambang caranya Sugito. Lari tuh. Oh. Jadi clippingnya masih ada lagi tuh. Clipping dari jadi kayak mengisahkan tuh berdasarkan koran yang clipping tadi. Clipping tuh itu. Clipping. Alhamdulillah kayaknya buku kayak kada tahu banjir nanti kada ada aja. Tinggal lam. Tapi itu basah sempat kayak. Habis lunyut jaga begamat jangan dijamur dulu, jangan diganggu-ganggu. Tapi ini baik udah kawal dibaca. Sudah kawal. Alhamdulillah. Banyak banget kayak menak-menakan, ada aja bukunya lah jar. Itu kayaknya. Lalu itu gabung di sini akhirnya gabung di sini Kapten Mulyono nih, gabung di Alam Roh sini jadi pelatih sini. Kapten Mulyono 4 juga jadi pelatih. Pelatihnya kan tentara bujur itu. Oh, cuma jadi mata-mata Republik. Dan dikirim pemerintah pusat. Oh, ke Banjar nih. Itu. Jadi orang tuh luar biasa. Jadi beliau ini pangkatnya Letnan Kolonel. Wah, Letkol. Cuma sebutannya orang Kapten Mulyono-nya tahunya orang Kapten Mulyono, Pak Kapten ya. Oh. Karena pensiunan Letnan Kolonel tau. jadi beliau ini gini kisahnya. Beliau mbahnya saudara polisi fisik. Beliau ini kenapa terdampar di sana nah. Di sini sih kada sempat mengambil gaji atau apa kada tahu kisahnya. Beliau ini tulak ke Purwocaho. Karena apa? Kawin orang Purwocaho, orang Dayak di situ. Dan Mulyono dapat bini Dayak. Dapat bini orang Dayak. Kapten Mulyono di Sungai Gula mendulang, kasihkan mendulang beliau mendulang aja. Baik ngumpul amas ya. jadi di situ orang nyambat itu Raja Dayak, orang nyambat Kapten Mulyono itu untuk Raja Dayak dia untuk masuk orang sakti lah. Raja Dayak, orang di situ mengagumi Kapten Mulyono bawa Dayak situ tuh. Raja Dayak orang nyambat. Itu raja kami itu ya. Orang Dayak tuh. Jadi beliau ini Pak Kapten Mulyono ini kasihan karena maka model kayak karena fitnah dianggap ada gerombolan di situ, satu gerombolan mengaran Simbar. Gerombolan Simbar. Pimpinannya kah artinya Simbar? Simbar, gerombolan Simbar. Jadi beliau ini tertuduh dianggap gabung di situ. Bergabung lawan Simbar, gerombolan Simbar. Jadi ada perintah zaman dulu Panglima di Banjarmasin ini Panglima Kodam. Panglima Komando Antar Daerah, jadi seluruh kodam beberapa provinsi ini di Banjarmasin ini ngarannya waktu itu Koanda, Komando Antar Daerah Kalimantan. Komando Antar Daerah. Jadi itu panglima zaman itu ngarannya Sri Bimo Aryo Tejo. Itu siapa panglima kodamnya? Panglimanya Sri Bimo Aryo Tejo. Jadi beliau ini tertuduh kerjasama dengan Simbar ya, ada memitnah Sidin. Jadi ada perintah supaya Kapten Mulyono ditangkap, suruh menghadap aku sini, Banjarmasin. Jadi bentuknya tim tulak ke Purwocaho mencari Kapten Mulyono. Jadi nama nangkap ini aku sempat berbandir tapi hanya 3 orang meninggal.
Oh, yang menangkap kayak Nah, menangkap, misalkan. emang menangkap, itu orang sakti itu, Jar. Itu rumahnya di Matapura. Oh. Aku sempat berpandir ngobrol di situ, bah itu kan ada kisah, Jar. Itu orang sakti, Satri Mandraguna itu orang itu ya luar biasa. Kesaktiannya kayak? Kesaktiannya kayaknya. Jadi beliau ini kan ditangkap nih. Jadi menangkap ini ya orang tadi menangkap presiden itu ada Pak Sukran kan sersan propos sersan CPM. Oh. Menangkap. Jadi aku nama Borgol aja dan. Oh, Kapten Mulyono kan di Borgol. Oleh tadi Sukrani tadi. Betul. Jadi sebenarnya aku enggak perlu di Borgol, aku enggak akan lari. Ujar Kapten Mulyono. Ini di Kuncang. Nah, copot. Jadi buat apa sih aku di Borgol, ini aja lepas aja. Oh, jadi mah di Borgol sih di Kuncang kayaknya. Lepas Borgol. Lepas Borgolnya. Aku udah menangkap jadi pasukan nih. Akhirnya kada beberapa bulan lagi. Jadi kadu sih di Borgol aku nih enggak perlu. Artinya kada buka juga toh. Ada. Jadi orang lainnya tuh kagum. Tokoh-tokoh nang tim tadi tuh tim menangkap tadi. Aku yang Borgolnya jadi pasukannya. Kuncangnya enggak perlu di Borgol aku nih. Gimana bakal kaji itu juga lah. Jadi beliau nih segala anak bidinya bawa ke Banjarmasin, ada panglima nih. Betul. Jadi saya di tengah jalan. Oh, keluargaan. Singgah jadi di apa ngarannya nih? Salah satu singgah di rumah makan. Makanan, makanan. Ya kawah ini di Pulau Pinang lah. Singgah di warung. Itu kelilingan warung rumah makan ini hutan ya gini. Sekalinya tertak-tak ya namanya nembak lo. Mas itu jangan ditembak nih hutan-hutan ini itu di bawah perlindungan aku itu ndak boleh jadi tembak-tembak. Apa namanya tembak? Warik, monyet. Oh, monyet. Monyet. Jangan ndak boleh. Tembak aja ndak akan bunyi itu senjata tuh. Terus saja ketek aja ndak akan bunyi. Terus sekarang bunyi? Ndak bisa bunyi. Itu Kapten Mulyono jangan diganggu ini hutan-hutannya aku yang itu kuasa aku aja sudah sini aja. Nggak boleh itu anak buah aku semua hutan-hutan ini. Kan monyet aja dilindungi. Ada babunyi apalagi sidin ya. Jangan monyet-monyet itu semua perlindunganku ini hutan di sini kan semua orang-orang di sini bilang aku ini raja hutan di sini. Jadi sudahlah. Sampai beliau ini ke Banjarmasin, tim ini menghadap Panglima Sri Bimo Aritejo. Jadi beliau diintegrasi, apakah saudara artinya melawan pemerintah, artinya memberontak macam-macam. Saya apa enggak itu mungkin fitnah itu Pak. Jadi si Panglima tadi, Kapten Mulyono itu fitnah. Nah, jadi itu saya enggak ada Pak. Buat apa saya ngumpul emas Pak, saya mendulang emas ya. Saya kerja dulang Pak, mati-matian kerja ngumpulin emas Pak ya. Enggak akan mungkin Pak. Enggak rugi Pak ya, rugi saya. Mendulang hasilnya lebih baik daripada memberontak. Artinya sejahtera aja lah mendulang. Sejahtera kok lebih sejahtera Pak. Enggak mungkin itu aja. Hanya fitnah aja orang enggak senang sama aku aja. Akhirnya jadi selesai beliau dia artinya kada benar tidak benar memberontak. Jadi silahkan saudara selesai pemeriksaan dari saya. Jadi saudara silahkan pulang ke kampung halaman. Misalnya di Borokcaho. Tapi Pak, ya saya masih ada urusan lagi di sini. Jadi biar aja bini saya yang berangkatkan diantarkan ke sana. Oh, diantar pulang nam ini nih. Antar bini ke sana. Bapak diantar tim tadi pulang? Pak Kapten ini bertinggal di Banjarmasin. Sampai diantar ke sana. Ke Borokcaho tadi. Borokcaho itu 2 harinya sampai. Karena Pak Kapten Mulyono sudah datang. Oh. Bubuhan tim sampai ke situ. Pak Kapten sudah ada. Pak Kapten kok ada sudah di sini? Kapan Pak Kapten? Iya waktu hari itu juga saya sebentar aja. Terdulu sidin sampai dari mana? Dari angin aja lah Pak. Nah, itu pejuang bahar itu gajinya buat. Kapten Mulyono. Nah itu. Jadi beliau ini setelah ini diberi hak kepangkatan beliau ini Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mulyono. Jadi
Beliau ini kan ditanam di Taman Pahlawan ini. Oh, Taman nanti Pahlawan. orang berjasa aja tuh. Luar Masuk biasa. situ tuh. Luar biasa. Itulah nang penjelasan kayak keterangan kayak nang kayak temui sejarah yang benar-benar itu saksi hidup kayak ini yang menemui nang menangkap kapten kemudian orang yang luar biasa. Sakti Mandraguna. Nah, gitu aja kayak kisah kain, nang kayak kisah kan di masa revolusi fisik. Sekian begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kisah Kai masalah revolusi fisik, yaitu UTAO. Nah, UTAO itu artinya kode. Kode rahasia. Kode rahasia. Mbah itu Kapten Mulyono lepas dari penjara, Kai jar batamuan lawan menangkap. Artinya Mbah di nggak ada gunanya bargol saya kuncak-kuncak kayaknya, lepas kayak lah. Jadi kesimpulannya orang-orang bahari dasar Sakti Mandraguna. kadang-kadang awak di awak warang kayak lah bila umpat berjuang tuh pasti ada kelebihannya. Alhamdulillah. Nah, itu tadi kisah kami hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Aja pemirsa lah. Nah, mohon maaf salah hilap. Artinya kalau salah pandir ulun juga. Nah, mohon maaf. Tonton terus channel kami. Kami akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.